Bab 1746 Sistem Perencanaan Tertinggi. Semua orang menatap kosong pada adegan ini, terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Adegan di depan mereka begitu ajaib sehingga untuk sesaat, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Ledakan. Raungan iblis itu seperti suara guntur, mengejutkan semua orang yang hadir. Gendang telinga para pembudidaya sakit, kepala mereka berdengung, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Orang ini benar-benar bisa melawan setan? Sebelumnya, dia melawan kesengsaraan surgawi dengan tubuh fisiknya, dan sekarang dia bahkan dapat membunuh iblis besar yang sebanding dengan kaisar surgawi? Itu luar biasa. Su Daoyu sangat kuat? Ya Tuhan, orang ini tidak manusiawi. Kejahatan tidak cukup untuk menggambarkannya. Benua awan langit mengerikan. Aku akan mencari tempat tinggal dalam pengasingan. Semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Oh, se-asteriste, pemimpin fraksi itu luar biasa. Budfest, yang berlari mundur, berteriak, fraksi surga yang meledak itu perkasa, pemimpin faksi tidak terkalahkan, dan dia akan memerintah dunia bawah selama ribuan generasi. Pemimpin fraksi tidak terkalahkan. Duan Jiude menggema pada saat bersamaan. Wakil pemimpin fraksi dan saya menghabiskan semua upaya kami sekarang, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami sendiri, untuk membangunkan pemimpin fraksi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Kalian berdua penipu jelas tidak melakukan apa-apa barusan, dan sekarang kalian berani mengatakan ini? Di hadapan tatapan tajam semua orang, ekspresi Budfest tidak berubah, dan dia berkata dengan percaya diri, baru saja, pemimpin fraksi ditelan oleh iblis dan tertidur lelap. Dewa inilah yang menemukan ini, jadi Penatua Duan dan aku bergabung untuk membangunkan pemimpin fraksi dan menyelamatkanmu. Itu benar, kami berdua tidak kabur sekarang, tapi pergi untuk melakukan metode rahasia untuk membangunkan pemimpin fraksi. Duan Jiude meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan suaranya membawa sentuhan kesedihan. Menyedihkan, disesalkan, kami mempertaruhkan hidup kami untuk menyelamatkanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya tidak akan berterima kasih, tetapi kamu juga akan memperlakukan kami dengan sikap seperti itu. Sungguh mengecewakan. Seperti kata pepatah, dunia menertawakan dewa ini karena terlalu gila, dan dewa ini menertawakan dunia karena tidak melihat diriku. Semua orang terdiam. Jika bukan karena Suke masih di sini, mereka pasti sudah mulai mengutuk. Kalian berdua pembohong, kalian masih punya wajah untuk berpura-pura saat ini? Apakah Anda benar-benar berpikir kami bodoh? Tidak peduli apa yang Anda katakan kali ini, kami tidak akan mempercayai Anda lagi. Saat mereka bertukar pandang, Raja Surgawi dan Yang Mulia Surgawi mencapai kesepakatan. Dia tidak akan pernah mempercayai kedua penipu ini lagi. Meskipun pria dan anjing itu tampak sedikit keluar dari barisan, mereka masih memiliki ekspresi muram di wajah mereka saat mereka berdiri dengan punggung menghadap kerumunan. Di antara semua orang yang hadir, hanya mereka berdua yang tahu asal-usul benda ini dan tahu betapa menakutkannya benda itu. Terutama ketika Budfest bersumpah bahwa dia tidak salah ingat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, meskipun Budfest biasanya tidak dapat diandalkan, dia tidak melewatkan apapun yang dia ingat. Mereka juga mengandalkan ingatan Budfest untuk menyelamatkan diri dari bahaya berkali-kali. Budfest berkata melalui transmisi suara, "Nak, benda di depanmu ini adalah iblis luar angkasa." Saat itu, dia pernah menyebabkan kekacauan di benua awan langit. Bahkan Kaisar Langit tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Kamu harus berhati-hati. Petik 2. Suke siap mengejek mereka, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Budfest, dia tertegun. Setan luar angkasa apa? Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Apakah kamu bercanda? Sesuatu seperti iblis luar angkasa benar-benar berbeda dari gaya benua awan langit. Sebelumnya, apakah itu di Gunung 5 Elemen atau benua surga, meskipun ada setan, mereka semua ditekan dengan sangat buruk. Alasan utamanya adalah para pembudidaya klan manusia terlalu kuat. Ada banyak sekte, dan salah satu dari mereka bisa menghancurkan seluruh medan perang. Dalam pertempuran Gunung 5 Elemen, Mo Junchen sendirian dapat memblokir seluruh pasukan klan laut. Kelemahan dari klan iblis terbukti. Nak, kamu tidak mengerti. Iblis luar angkasa ini bukan spesies yang sama dengan klan iblis.
Buttface tahu apa yang dipikirkan Suke dan menjelaskan, sama seperti dewa ini bukan iblis. Ya, kamu anjing? Kamu F Asteris King. Lupakan, dengarkan baik-baik dewa ini. Baru saja, dewa ini mengingat identitas iblis luar angkasa ini, tetapi tidak lengkap. Dalam ingatanku, ada lebih dari satu iblis luar angkasa. Kali ini, kamu telah menyinggungnya dengan buruk. Entah Anda menemukan cara untuk membunuhnya, atau Anda akan berada dalam masalah besar nanti. Wajah Buttface serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kekuatan iblis luar angkasa tidak tertandingi, dan bahkan Kaisar Langit mungkin tidak dapat menghadapinya. Suke sama sekali tidak memperhatikan kata-kata terakhir. Dia hanya terkejut dengan penjelasan Buttface. Kau yang memikirkannya lagi? Berapa kali kamu bereinkarnasi? Kenapa bahkan di benua awan surgawi, gurun yang sunyi, ada hal-hal yang kamu temui dalam reinkarnasi sebelumnya? Tidak masalah. Siapa yang peduli setan luar angkasa seperti apa itu? Di depan pemimpin fraksi ini, mereka semua adalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun, tangan dan berkata dengan heroik. Buttface tiba-tiba menjadi cemas. Nak, jangan ambil hati. Kekuatan iblis luar angkasa bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Suke terkekeh. Apakah masih ada kebutuhan untuk membayangkan? Itu sudah di depanku, oke. Petik 2. Bajingan, bajingan. Iblis sangat marah saat ini, dan pada saat yang sama, dia ketakutan. Manusia di depannya baru saja menerobos ke tahap utama surgawi, dan di matanya, dia sama tidak pentingnya dengan semut. Dia adalah jenderal iblis luar angkasa yang bermartabat, dan dia benar-benar telah dipukuli seperti ini oleh seorang kultivator tahap utama surgawi. Bahkan jika itu adalah jiwa yang terbagi, itu tidak mungkin. Apa yang telah kamu lakukan? Iblis meraung keras, dan aura hitam di sekelilingnya melonjak saat dia mencoba menebus hilangnya aura hitam. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, aura hitam secara bertahap menghilang, yang berarti jiwanya yang terbagi akan menghilang. Dan peluangnya untuk lolos dari segel semakin lemah dan semakin lemah. Suke mencibir. The Act of Saint tidak terkalahkan. Apakah saya perlu menggunakan cara apapun untuk mengalahkan sampah seperti Anda? Ini konyol. Jelas bahwa Anda tidak cukup kuat, dan ginjal Anda kekurangan. Petik 2. Omong kosong Asteris T. Lalu apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuktikannya? Kamu, semut, aku ingin kamu mati. Iblis sangat marah sehingga dia bahkan tidak menahan jiwa terbagi yang terakhir, dan dia langsung mengeluarkan kekuatan yang kuat. Ledakan. Dalam sekejap, ki iblis yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan awan hitam di langit bergulung, dan suara guntur yang teredam bergema. Buttface mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Oh, tidak, bocah cilik, lari. Demon Killing Divine Thunder yang asli akan datang. Apa-apaan? Kata Suke dengan jijik. Omong kosong, Demon Killing Divine Thunder. Act of Saint bahkan bisa menelan bencana kuno, jadi Demon Killing Divine Thunder bukanlah apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Bencana kuno sebelumnya tidak lengkap, dan guntur dewa pembunuh iblis ini ada untuk memusnahkan iblis luar angkasa. Pasti ada mantra untuk memanggil guntur dewa pembunuh iblis dalam segel Buddha asli, menggambar mantra teleportasi. Bencana kuno sebelumnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1% kekuatan dari Demon Killing Divine Thunder saat ini. Sebelum Suke dapat berbicara, aura destruktif yang tak tertandingi datang dari jauh. Terkesiap. Ketika Suke merasakan aura ini, dia langsung tersentak. Ini benar-benar berbeda dari bencana kuno sebelumnya, dan sama sekali tidak pada level yang sama. Saya tidak bisa menghentikannya. Aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Akhir dari bab ini. Bab 1747 Sistem Perencanaan Tertinggi. Gemuruh. Saat awan hitam bergulung, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan cahaya keemasan yang awalnya menembus awan juga tertutup. Seluruh gurun menjadi sangat gelap, dan angin bertiup kencang. Kerikil beterbangan kemana-mana, seolah-olah dunia akan runtuh. Semut, kalian semua harus mati. Setan itu meraung keras, dan kabut hitam bergulung. Jiwa terpisah yang benar berangsur-angsur tumbuh lebih besar, dan sinar cahaya hitam muncul di tubuhnya. Ketika Buttface dan Duan Jiude pergi sekarang,
mereka telah menghancurkan semua susunan pembunuhan dan batasan di sekitar mereka. Pada saat ini, segera setelah susunan teleportasi ditarik, tiba-tiba menyala dengan cahaya putih redup. Pergi, pergi, pergi. Begitu Demon Divine Thunder jatuh, tempat ini pasti akan menjadi tanah mati. Buttface mendesak dengan cemas. Adapun Immortal Kings dan Celestial Prime, mereka sudah melarikan diri ke segala arah, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Suke juga tidak berani menunda. Dia melangkah keluar dengan Steps of You dan dengan cepat bergegas ke arah susunan teleportasi. Cepat, aktifkan. Begitu dia melangkah masuk, dia mendesak Buttface untuk bergegas. Buttface mengangguk, melakukan mantra, dan mengaktifkan susunan teleportasi. Bang! Pada saat ini, terdengar suara tumpul, seolah-olah ada sesuatu yang menabrak susunan teleportasi. Berengsek! Duan Jiude mendongak dan tiba-tiba berseru, apakah iblis luar angkasa ini sudah gila? Pada saat ini, sosok iblis itu sudah setinggi puluhan kaki, dan awan hitam tampak berada di atas kepalanya. Tubuhnya yang besar hampir menutupi seluruh gurun. Semut, kamu tidak bisa melarikan diri? Setan itu meraung keras, dan mata merah darahnya meledak dengan kebencian yang tak terbatas. Itu tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Setelah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos, tetapi sekarang dihancurkan oleh semut-semut ini. Aura iblis tanpa batas berubah menjadi beberapa naga hitam, dan dengan keras menghantam susunan teleportasi. Kaca! Retakan yang terlihat muncul di layar lampu pelindung susunan teleportasi. F*CK. Cepat! Suki buru-buru mendesak Buttface, dan pada saat yang sama, dia memadatkan mantra, mencoba menghancurkan naga hitam. Namun, naga hitam saat ini dibentuk dari Monster Core of a Magical Beast. Serangan Suke tidak bereaksi sama sekali. Buttface mengangkat tangannya dan membantingnya. Mengaktifkan. Tiba-tiba, ada semburan cahaya putih, dan kekuatan yang kuat muncul dari kehampaan, menarik mereka bertiga menjauh. Ketiga sosok itu langsung menjadi buram. Mereka membutuhkan paling banyak 3 napas waktu untuk berteleportasi keluar dari tempat ini. Kami telah berhasil, Buttface berteriak. Melihat ini, Suke menatap iblis itu dan mengangkat jari tengahnya. Bodoh, aku pergi sekarang. Tetaplah di sini dan tunggu kematianmu. Melihat musuhnya akan melarikan diri, mata iblis jahat itu akan keluar dari rongganya. Dengan raungan nyaring, luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di tubuh iblisnya yang besar. Kembali ke sumbernya. Tiba-tiba, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh iblis itu, dan bintik-bintik cahaya hitam juga menyala di tubuh Suke. Suara mendesing. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan yang kuat datang dari iblis dan langsung menarik Suke keluar dari perangkat teleportasi. Buttface dan Duan Jiude dengan cepat mengulurkan tangan mereka, mencoba menarik Suke kembali. Detik berikutnya, perangkat teleportasi tiba-tiba diaktifkan. Ledakan. Sinar cahaya yang sangat besar sangat terang, dan sosok mereka langsung menghilang dalam sinar cahaya. Setan itu tertawa ganas. Semut, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Seluruh tubuh Suke ditarik ke arah iblis itu, dan dia mencibir. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Selama perangkat teleportasi masih ada di sini, aku bisa pergi dalam beberapa menit. Meskipun kekuatan ini tirani, itu juga karena Suke tidak tahu bahwa iblis itu benar-benar dapat menggunakan pemanggilan binatang ajaib untuk menariknya. Berhenti di sana. Seluruh tubuh Suke penuh dengan kekuatan inti surgawi, dan kekuatan besar muncul dari tubuhnya. Dia tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian, dia melakukan seni sihir tingkat surgawi dan meledakkannya langsung ke tubuhnya. Bang! Ledakan dahsyat itu langsung menghempaskannya ke belakang. Meskipun gaya yang menariknya masih ada, itu hanya bisa memperlambatnya sedikit. Kau ingin menahanku di sini? Bukan kesempatan. Suke tertawa mengejek iblis itu, bodoh. Aku akan pergi sekarang. Ledakan. Petir hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung jatuh ke perangkat teleportasi. Perangkat teleportasi yang dibangun sementara langsung dihancurkan dan berubah menjadi tumpukan sampah. Suke jatuh langsung ke gundukan pasir dan langsung terjun ke dalamnya.
Seluruh tubuhnya tercengang. Deasterismen, apakah kesengsaraan surgawi membalas dendam padaku? Saya baru saja mengatakan bahwa saya bisa pergi kemana saja dengan perangkat teleportasi, dan kemudian saya dihancurkan olehnya? Jalan surga yang bermartabat, apakah Anda harus berpikiran sempit? Sebelum dia bisa memanjat keluar, hisapannya meningkat lagi dan langsung menariknya keluar lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Setan itu memandang Suke, yang terbang ke arahnya, dan mencibir. Suke terdiam sesaat, lalu menatap lurus dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara iblis, hentikan. Ini semua Demon Divine Thunder di luar. Hentikan ibumu." Setan itu hampir mengutuk dengan keras. "Jika bukan karena kamu, bajingan, aku pasti sudah kabur sejak lama. Sekarang, jiwaku telah pergi, dan jika aku terkena Demon Divine Thunder, tubuhku mungkin akan terluka parah." Suke menasihati dengan sungguh-sungguh, "Saudara iblis, jika Anda memiliki keluhan, kami dapat menggunakan hukum. Tidak perlu menggunakan cara kekerasan semacam ini untuk menyelesaikannya. Benua awan surgawi adalah benua yang sah. Selama Anda bersedia melepaskan gagasan mati bersamaku, aku dapat menjamin bahwa aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu melarikan diri." Setan itu tercengang oleh kata-kata Suke. Omong kosong macam apa yang dimaksud dengan hukum? Ada hal seperti itu di benua Celestial Cloud? Semut, jangan berpikir untuk menyihirku. Hari ini, kamu akan mati. Setan itu terdiam sesaat, tetapi dia tetap memutuskan untuk membunuh Suke. Lawannya hanya berada di Celestial Primestage, tetapi dia mampu menempatkannya dalam posisi yang sulit, yang membuatnya merasakan krisis yang luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini tumbuh dewasa. Wajah Suke menjadi dingin, dan dia segera memarahi, "Bajingan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, memberitahumu dengan baik, tetapi kamu tidak menganggapnya serius. Maka jangan salahkan aku karena menjadi serius. Setelah menyerap inti sihir iblisku, tubuhmu tidak lagi di bawah kendalimu." Setan itu mengangkat telapak tangannya yang gelap dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku membuatmu tetap hidup untuk membunuhmu?" Suke sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan dia menyilangkan tangannya. Dengan segala hormat, saya tidak tertarik dengan aspek itu." "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Inti sihir yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh iblis dan melayang di udara. Dia mencibir, "Aku ingin menggunakan kekuatan sumber iblis untuk memurnikanmu menjadi bonekaku. Sehingga meskipun jiwaku yang terbagi mati, ketika kamu bertahan, kamu masih bisa menggantikanku dan menjelajahi benua awan langit." Kemudian, Magic Core di udara langsung menembakkan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan memasukkannya ke dalam tubuh Suke. Kekuatan yang kuat menyerbu tubuhnya, mengalir di sepanjang meridian, dan memasuki dantiannya. "Deasterismen, kamu ingin mengubahku?" Suke, tentu saja, mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain. Itu tidak lebih dari mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan boneka. Dan iblis ini bisa menggunakan tubuhnya untuk mengendalikannya dan melakukan kejahatan. Lelucon yang luar biasa, akankah orang suci yang bertindak keras dikendalikan oleh orang lain? Deasterismen kamu, karena kamu ingin berubah, maka biarkan aku menyerap sebanyak yang aku mau. Suke tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengoperasikan metode kultivasinya, menyerap aliran cahaya hitam ke dalam tubuhnya. Akhir dari bab ini. Bab 1748 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setan itu masih menunggu untuk mereformasi Suke, tetapi sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Apa yang kamu lakukan?" Dalam persepsinya, tubuh Suke seperti jurang maut, dengan gila-gilaan menyerap inti iblisnya. Seseorang harus tahu bahwa inti iblisnya terkondensasi dari asal iblis. Jika anak ini benar-benar menyerap semuanya, jiwa yang terbelah ini akan segera runtuh. Pada saat itu, tidak hanya tidak dapat menyempurnakan pihak lain, bahkan tubuhnya pun akan rusak. Berhenti. Setan segera mengaktifkan gas hitam, ingin mengambil kembali inti setan. Namun, Suke mencibir dan segera meningkatkan kekuatan penyerapan. "Kamu ingin mengambil kembali apa yang kamu ambil? Jangan pernah memikirkannya." Ledakan. Inti iblis yang melayang di udara tiba-tiba berubah menjadi meteor dan memasuki tubuh Suke.
Ding, peringatan, energi iblis dalam tubuh Inang telah melampaui batas normal, tolong segera berhenti menyerap. Berhenti menyerap? Lelucon apa? Suke menggertakkan giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya, jika aku berhenti sekarang, aku akan mati. Sistem, serap. Dia bisa merasakan bahwa karena dia menyerap inti iblis, kekuatan pihak lain melemah dengan cepat. Sekarang kesengsaraan surgawi disebabkan oleh iblis yang mencoba melepaskan diri dari segel. Jika dia bisa memusnahkan jiwa terbelah pihak lain sebelum Dewa Iblis Guntur turun, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Satu manusia dan satu iblis, dengan inti iblis sebagai pusatnya, mulai menyerang satu sama lain dengan gila-gilaan. Karena teknik kultivasi Suke sendiri dan bantuan sistem, menyerap inti iblis itu seperti air minum. Adapun iblis, karena tubuhnya disegel, dan jiwa yang terbelah ini terus-menerus kehilangan kekuatan, ia sebenarnya tidak dapat bersaing dengan Suke. Di kejauhan, biksu tua yang terluka parah itu berlari mundur dengan susah payah. Melihat pemandangan ini, dia terkejut. Anak ini benar-benar bertarung melawan iblis. Dan samar-samar, dia tampaknya lebih unggul. Siapa pemuda ini? Biksu tua itu benar-benar bingung. Dia terluka parah oleh iblis dalam 2 gerakan, dan kultivasi Suke jauh lebih lemah darinya, tapi sekarang dia bisa melawan iblis itu dengan seri. Jika bukan karena biksu tua itu mengetahui bahwa Buddha yang asli telah bereinkarnasi, dia akan benar-benar mengira bahwa Buddha yang asli telah bangkit dan berperang melawan iblis. Adapun Raja Abadi dan Yang Mulia Abadi yang telah melarikan diri jauh, mereka ketakutan ketika merasakan aura menakutkan datang dari belakang mereka. Surga. Siapa yang baru saja kita kejar? Apakah semua anggota fraksi surga yang meledak seperti ini? Itu terlalu menakutkan. Ketika saya kembali, saya akan segera pergi ke meditasi terpencil, kecuali anak ini mati. Rekan kultivator, ayo pergi bersama. Pada saat ini, orang banyak tidak berpikir untuk mencari masalah dengan Suke. Belum lagi fakta bahwa semudah meminum air baginya untuk menghadapi bencana kuno. Fakta bahwa dia mampu melawan iblis sudah cukup bagi mereka untuk tidak berani memprovokasi dia lagi. Sungguh lelucon, bahkan iblis kuno ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang lemah seperti dia? Melompat dan memukul lututnya? Bajingan, dasar bajingan, setan itu sangat marah. Dia membalik telapak tangannya yang besar dan hitam pekat dan membantingnya ke arah Suke. Demon Ki yang melonjak sangat mengerikan, seperti tsunami, menekan dengan keras. Serangan ini adalah serangan hebat dari iblis jahat. Itu sangat kuat bahkan melampaui serangan telapak tangan yang ditujukan pada biksu tua itu. Melihat hal tersebut, ekspresi biksu tua itu berubah drastis. Dia, yang secara pribadi mengalami gerakan ini, memahami kekuatan serangan telapak tangan ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kultivasi Suke. Ding, langkah ini jauh melampaui daya tahan tuan rumah. Tolong hindari. Suke menggertakkan giginya dan berteriak, hindari ibumu. Saat dia berbicara, kekuatan inti surgawi melonjak di sekelilingnya, dan dia mengaktifkan seni sihir tingkat surgawi. Kemudian, dia meninju dengan paksa. Bam! Ada ledakan dahsyat, dan gelombang udara tak terlihat menyebar ke segala arah seperti tsunami. Kekuatan hisap di tubuh Suke menjadi semakin heboh, terus-menerus melemahkan Demon Ki dan benar-benar menahan serangan telapak tangan ini. Mata iblis itu hampir keluar dari rongganya. Sial, apakah dia masih manusia F Asteris King? Dia baik-baik saja bahkan setelah menerima serangan telapak tanganku? Sejak kapan manusia menjadi begitu kuat? Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seperti iblis yang membuka mulutnya yang besar, dengan ceroboh melahap keberadaan di sekitarnya. Itu tidak jelas sebelumnya, tetapi setelah menyerap inti iblis, Suke jelas merasakan aura yang sangat akrab dan sangat jahat dalam kehampaan, datang dari tempat yang sangat jauh. Itu adalah aura iblis luar angkasa. Hehe, kalau begitu, maka aku akan membiarkan temanmu melihat bagaimana kamu mati. Suke meraung dan menyerang iblis itu. Persetan, sistem, output maksimum. Gemuruh. Dalam sekejap, raungan keras bergema melalui kehampaan, dan lubang hitam seukuran jarum muncul di dantian Suke. Meskipun hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, ada kekuatan hisap yang mengerikan yang berasal darinya.
Demon Ki di sekitarnya tiba-tiba menepi, dan itu bahkan membentuk naga Demon Ki yang panjang, mengalir ke tubuh Suke. Ding! Demon Ki menyerap 120%. Ding! Demon Ki menyerap 150%. Ding! Demon Ki menyerap 200%. Ekspresi iblis berubah secara dramatis. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa sumber iblis di tubuhnya bahkan diserap oleh pihak lain. Ini tidak logis. Berbicara secara logis, dia hanyalah jiwa yang terpisah sekarang. Bahkan jika sumber iblis diserap, itu hanya akan menjadi sumber iblis dari jiwa yang terpisah yang diserap. Tapi Suke menggunakan jiwanya yang terpisah untuk secara langsung menyerap sumber iblis yang disegel di tubuhnya. Pada saat ini, iblis itu akhirnya merasa takut. Dia, yang telah hidup selama entah berapa tahun, telah menghadapi kematian lebih dari sekali. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal yang lain. Tubuh ekstraterestrial demon ada di luar langit, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika itu dihancurkan di benua awan surgawi, selama sumber iblis dari tubuh utama yang ada di kehampaan tidak dihancurkan, itu bisa dilahirkan kembali. Saat itu, karena sebuah kecelakaan, tubuh utamanya telah turun ke benua awan surgawi, sehingga Buddha sejati mengambil kesempatan untuk menyegelnya. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Suke menyerapnya, dia tidak merasa takut. Tapi kali ini, dia benar-benar panik. Berhenti-berhenti. Setan itu buru-buru berkata, tangannya gemetar saat dia menghentikannya. Kamu tidak bisa menyerap lagi. Mulut Suke sudah mengeluarkan banyak darah. Ketika dia mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pikir aku bisa berhenti hanya karena kamu bilang begitu? Bermimpilah. Jika kamu terus menyerap, Demon Divine Thunder akan segera turun. Setan itu meraung. Di langit, awan hitam bergulung dengan guntur dan kilat. Itu tidak keemasan seperti bencana kuno, tapi hitam seperti tinta. Di dalamnya, aura kehancuran tak terbatas datang, seolah ingin menghancurkan segalanya di dunia. Namun, Suke sekarang terlalu bersemangat. Menghadapi nasihat iblis, dia hanya menjawab dengan arogan, apakah kamu pikir aku takut pada Demon Divine Thunder? Biarkan itu turun, dan kita semua akan mati bersama. Gemuruh. Dengan raungan dari Suke, semua sumber iblis benar-benar terserap ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Demon Divine Thunder, turun. Akhir dari bab ini. Bab 1749 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dibandingkan dengan momentum besar bencana kuno, kedatangan Demon Killing Divine Thunder tidak terdengar. Garis-garis petir hitam pekat jatuh dari langit seperti ular ramping. Dari jauh, tampak seperti hujan hitam yang turun. Tidak ada pencegahan sama sekali. Namun, saat petir jatuh di tubuhnya, Suke tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Retakan. Tubuhnya, yang bahkan bencana kuno tidak bisa pecah, benar-benar terbuka saat ini. Dia bahkan mencoba menggunakan seni sihir untuk pulih, tetapi ada kekuatan yang terus-menerus mengikis lukanya, mencegahnya pulih. Ada ribuan halilintar seperti ini di sekitarnya, jadi dia tidak bisa bersembunyi meski dia mau. Di kejauhan, biksu tua itu melihat pemandangan ini, dan hatinya langsung tenggelam. Sudah berakhir. Demon Killing Divine Thunder telah jatuh. Aku khawatir teman kecilku tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai salah satu biksu Buddha yang paling berpengalaman, dia mengetahui kekuatan dari Demon Killing Divine Thunder. Di zaman kuno, ketika iblis luar angkasa turun, sosok yang kuat memanggil Dewa Guntur pembunuh iblis untuk membantu. Dalam satu malam, lusinan iblis luar angkasa dihancurkan dengan guntur ilahi, dan satu jenderal terbunuh. Dan hanya ada satu sosok yang kuat. Namun, sosok yang kuat ini juga membayar mahal. Ketika Demon Killing Divine Thunder jatuh, dia juga berada di tengah-tengah kesengsaraan guntur. Setelah kesengsaraan guntur, tubuhnya runtuh, kultivasinya hilang, dan jiwanya terkikis oleh petir yang tersisa setiap hari dan malam. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Akhirnya, setelah bertahan selama beberapa bulan, jiwanya benar-benar menghilang dari dunia, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kekuatan hujan guntur ilahi di depannya sebanding dengan pertempuran sengit dalam catatan, atau bahkan lebih kuat.
Amitabha, aku akan mengirim teman kecilku ke barat. Beku tua itu terdiam sejenak, kemudian dia duduk bersila dan mulai membaca kitab suci Buddha dengan suara rendah. Dia tidak bisa menyelamatkan Suke, jadi dia hanya bisa mengirimnya dengan cara ini. Adapun Raja Surgawi dan Prime Surgawi itu, mereka ketakutan setengah mati. Segala sesuatu yang terjadi hari ini lebih mengasyikkan daripada apapun yang terjadi dalam ratusan atau ribuan tahun kultivasi. Bencana kuno, petir berbentuk manusia, iblis luar angkasa, dan sekarang bahkan Dewa Guntur pembunuh iblis legendaris yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya telah muncul. Bahkan jika seseorang tiba-tiba melompat keluar dan mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar Tao, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Petir ilahi penakluk iblis ini, sepertinya tidak terlalu kuat. Seseorang tiba-tiba bertanya. Setelah Demon Killing Divine Lightning turun, kekuatannya benar-benar tertahan di bawah awan hitam. Mereka terlalu jauh dan tidak bisa merasakannya sama sekali. Seorang Raja Surgawi berkata dengan ragu-ragu, mengapa kita tidak memeriksanya dengan jiwa ilahi kita? Semua orang saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang mau menjadi orang yang menonjol. Pada akhirnya, Raja Abadi yang hanya bisa berbicara terus maju. Dia duduk bersila dan menyebarkan sebagian dari jiwanya, perlahan-lahan menyelidiki area di mana guntur ilahi turun. Aneh, sepertinya petir ilahi ini tidak memiliki kekuatan apapun. Aku sudah sangat dekat, tapi aku masih tidak bisa merasakannya. Biarkan aku masuk dan mencoba. Raja Surgawi masih melaporkan situasinya. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Rekan Taois, apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Apa aku diserang? Semua orang buru-buru berkumpul untuk memeriksanya. Raja Surgawi ini sedang berbaring di tanah dengan mata tertutup. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, dan aura hitam pekat mengalir ke seluruh tubuhnya. Seorang yang mulia abadi dengan hati-hati menyelidiki dengan esensi abadi miliknya. Begitu menyentuh tubuh Raja Surgawi, tiba-tiba ada retakan, dan inti abadi langsung dimusnahkan. Yang mulia abadi terkejut dan tidak berani bergerak lagi. Dia hanya bisa mengeluarkan artefak surgawi untuk memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, Yang Mulia menarik artefak surgawinya dengan ekspresi jelek dan berkata dengan suara rendah, saya khawatir rekan Taois ini tidak akan pernah bangun lagi. Wow! Begitu ini dikatakan, semua orang gempar. Apa maksudmu? Dia sudah mati? Itu tidak mungkin. Kurasa dia masih bernapas. Bukankah kamu mengatakan itu tidak memiliki kekuatan? Mengapa dia tiba-tiba mati? Saya pikir anak itu masih hidup dan menendang di sana. The Celestial Venerable menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Demon Divine Thunder menyerbu jiwa ilahi dari tubuh utamanya melalui bagian jiwanya dan secara langsung memusnahkan 2/3 dari jiwa ilahinya. Kecuali jika ada Kaisar Langit atau seorang harta karun yang dapat menyembuhkan luka jiwa ilahi, saya khawatir tidak ada kesempatan baginya untuk bangun dalam hidup ini. Setelah jeda, dia berkata lagi, dan bahkan jika dia benar-benar bisa bangun, tingkat kultivasinya akan jatuh ke alam abadi surga yang merangkul segalanya atau bahkan lebih rendah. Karena Demon Divine Thunder terus-menerus mengikis tubuhnya, ketika saya memeriksa barusan, dantiannya sudah sangat rusak, esensi surgawinya hilang, dan akar spiritualnya rusak parah. Singkatnya, orang ini sudah lumpuh. Semua orang langsung terdiam. Ada keheningan yang mati, dan bahkan pin drop bisa terdengar. Hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan tidak percaya. Dia baru saja memperpanjang sebagian dari jiwanya untuk diperiksa, tapi itu sebenarnya langsung dihancurkan oleh Demon Divine Thunder. Lalu Sudaoyu, yang ada di dalam, benar-benar bisa melawan iblis luar angkasa hidup-hidup dan menendang? Benar-benar tidak bisa dipercaya sampai ekstrim. Semua orang tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka sekarang. Mereka bahkan merasa itu konyol. Dia King berbicara omong kosong. Mereka semua adalah yang mulia, tetapi mengapa Suke terlihat seperti spesies yang berbeda dari mereka? Saat ini, Suke juga sedang tidak enak badan. Meskipun tampaknya tidak terlalu kuat baginya untuk dapat bertahan hidup begitu banyak Demon Divine Thunder, pada kenyataannya, tubuhnya telah mencapai batasnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah ditempa oleh bencana kuno dan sejumlah besar bencana kuno di tubuhnya,
yang berasal dari sumber yang sama dengan guntur Dewa Iblis, dapat melemahkan kekuatan guntur Dewa Iblis menjadi batas tertentu. Pada saat ini, dia takut dia sudah dimusnahkan menjadi bubuk dan tidak ada lagi. Tentu saja, ada orang yang bahkan lebih buruk darinya. Oh, tidak, itu adalah keberadaan iblis. Bajingan, semut, kamu pantas mati. Iblis mengaum gila-gilaan. Tubuhnya ditutupi dengan Demon Divine Thunder, dan setiap Divine Thunder akan benar-benar memusnahkan sebagian dari Demon Ki. Namun, dalam waktu sesingkat itu, tubuh besarnya telah menyusut sepertiga, dan masih menyusut dengan cepat. Seluruh tubuh Suke gemetar, dan dia hampir tidak mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum ganas. Bagaimana menurutmu? Badai petir ini terasa enak kan? F***CK, rasanya enak. Iblis ingin mengutuk seperti ini, tapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Dia hanya bisa menggunakan semua Demon Ki-nya untuk melawan Demon Divine Thunder. Gemuruh! Pada saat ini, suara tumpul datang dari awan petir lagi. Petir hitam raksasa, panjangnya beberapa lusin kaki, menjulurkan kepalanya keluar dari awan dan perlahan mengembun menjadi naga hitam pekat. Guntur ilahi mengambil bentuk. Hati iblis langsung dipenuhi rasa takut. Ini adalah salah satu bentuk paling kuat dari Demon Divine Thunder. Jika itu mendarat, dia pasti akan dimusnahkan. Semut, aku akan membiarkanmu pergi hari ini, tapi aku pasti akan mengambil nyawamu di masa depan. Iblis tidak berani menunda. Dia dengan panik mengumpulkan Demon Ki di sekitarnya dan turun ke dasar gurun. Dia masih bisa menemukan kesempatan untuk membuka segelnya, tapi jika dia benar-benar mati di sini hari ini, maka tidak akan ada yang tersisa. Melihat pihak lain ingin pergi, Suke segera meraung, tetap di sini untukku. Yang di atas, turunkan guntur untukku. Pada saat yang sama, dia langsung mengedarkan teknik kultivasinya ke arah yang berlawanan, memuntahkan semua Demon Ki di tubuhnya. Naga hitam di langit sepertinya benar-benar mendengarkan kata-katanya, dan dengan swoosh, ia meluncur turun. Ketika iblis melihat pemandangan ini, dia langsung ketakutan setengah mati. F***CK, anak ini adalah putra Dao Surgawi kan? Seperti itu. Akhir dari bab ini. Bab 1750 Sistem Perencanaan Tertinggi. Seekor naga hitam besar turun dari langit, dan aura kehancuran yang bergejolak tiba-tiba menyapu seluruh gurun. Berdengung. Suke merasa pikirannya kosong, dan dia hanya punya waktu untuk menukar Spirit Visage, Banshee Veil, dan peralatan anti-sihir lainnya untuk dipakai. Kemudian, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah getaran membangunkannya. Suke membuka matanya dengan susah payah, dan yang dia lihat hanyalah sinar matahari yang menyilaukan. Dia berbaring di gerobak, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Di mana saya? Dia melihat sekeliling, dan pemandangan di depannya membuatnya melompat dari kursi karena terkejut. FCK, di mana aku? Dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh bangunan kuning yang sepertinya terbuat dari pasir kuning. Penjajah berjalan melewati mereka, dan itu adalah pemandangan yang hidup. Tapi di antara mereka, hampir setengahnya botak. Ya Tuhan! Suke menyentuh kepalanya tanpa sadar, dan setelah merasakan rambut hitamnya masih tebal, dia menghela nafas lega. Untung, rambutnya masih ada. Seperti kata pepatah, kepala bisa patah, darah bisa mengalir, tapi rambut tidak bisa diacak-acak. Rekan Taois, kamu sudah bangun? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari depan. Siapa? Aduh, sakit. Suke berbalik dan duduk. Tetapi dia baru saja akan berbicara ketika dia tercekik oleh rasa sakit yang tajam. Aneh, dengan pemulihan sistem, bahkan jika saya terluka, saya seharusnya baik-baik saja sekarang. Sebelum dia bisa memeriksa lukanya, dia melihat kepala botak kecil yang mengkilap muncul di depannya. Bola lampu kecil, Suke berseru, mengapa kamu ada di sini? Orang ini adalah biksu kecil yang berada di urutan kedua setelah dia dalam ujian Buddha kuno. Dia tersenyum tak berdaya, dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dermawan, namaku Fahui, bukan Little Light Bulbe. TSK, kamu harus tahu tempatmu. Lihat kepala botakmu, kamu mungkin bahkan tidak perlu menyalakan lampu di malam hari.
Suke merentangkan tangannya dan menunjuk ke sekeliling. Di mana ini? Kenapa banyak sekali kepala botak? Biksu kecil Fahui berkata dengan ringan, ini adalah kota kuno Buddha sejati di alam Buddha, kota suci yang dibangun oleh Buddha kuno. Namanya India. Tanpa alasan, Suke mendengar kata-kata, saya datang dari dinasti Tang di timur, dan saya pergi ke surga barat untuk mencari sutra. Lalu bagaimana aku bisa sampai di sini? Saya meninggalkan persidangan dan ingin kembali ke kota suci. Namun, saya menemukan bahwa ada setan yang muncul di gurun Dewa Binasa. Ketika saya bergegas, saya hanya melihat Anda terbaring di padang pasir. Fahui menceritakan seluruh rangkaian peristiwa dalam beberapa kata. Suke tenggelam dalam pikirannya. Biksu kecil itu berkata bahwa dia sendirian, yang berarti bahwa iblis luar angkasa telah melarikan diri atau telah dimusnahkan. Namun, ada kemungkinan besar itu telah dihancurkan. Lagi pula, kekuatan Demon Killing Divine Lightning memang menakutkan. Jika bukan karena sistem, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai petir ilahi menyerang. Saat dia berbicara, dia memeriksa luka di tubuhnya. Jika dia tidak melihatnya, dia tidak akan tahu, tetapi begitu dia melihatnya, dia terkejut. Tubuhnya kosong, seolah-olah seseorang telah menggerebek rumahnya. Tidak ada apa-apa di dalam? *CK. Sistem, kemana perginya kultivasi saya? Mengapa tidak ada kekuatan inti surgawi, Dharma Buddha, atau Ki Iblis? Suke terkejut dan buru-buru memanggil sistem. Ding! Karena penyerapan demonik Ki yang berlebihan, sistem saat ini dalam keadaan tidak aktif. Untuk sementara, hanya sistem pertukaran poin sulit bertindak yang terbuka. Layanan tanya-jawab tidak tersedia. Yah! Sistem juga mogok. Suke menghela nafas dan berbaring telentang. Ketika dia hendak keluar dari sistem, dia tiba-tiba melihat pemberitahuan sistem. Ding! Ada umpan balik sistem. Apakah Anda ingin memeriksanya? Suke tercengang dan memilih untuk memeriksanya. Baru kemudian dia mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata ketika Demon Killing Divine Lightning menyerang, sistem telah menghitung bahwa tubuh Suke tidak dapat menahannya sama sekali. Oleh karena itu, dia mengaktifkan mekanisme balas dendam dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melawan Demon Killing Divine Lightning. Ditambah dengan setelan resistensi sihir yang dia tukarkan, nyawanya terselamatkan. Namun, karena kekuatan Demon Killing Divine Lightning terlalu mengejutkan dan Demonic Ki tidak seimbang, sistem juga jatuh dan memasuki keadaan tidak aktif. Setelah keadaan tidak aktif berakhir, sistem akan terus membantu Suke untuk memperbaiki tubuhnya. Dengan kata lain, sebelum sistem terbangun, dia hanya bisa menemukan cara untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri. Adapun kultivasinya, tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Satu-satunya yang dia tinggalkan sekarang adalah tubuh kuat yang sebanding dengan tubuh emas Buddha. Hebat, setan tua, kamu telah banyak menyakitiku. Suke menggertakkan giginya dan bergumam, saat aku selesai pulih, hal pertama yang akan kulakukan adalah menemukanmu. Jika bukan karena anjing ini, iblis luar angkasa, dia akan pergi ke sekte perubahan besar untuk berbicara dari hati ke hati dengan orang kepercayaannya setiap malam. Namun, untungnya, sistem memberinya solusi pada akhirnya. Alasan mengapa dia kehilangan semua kultivasinya adalah karena Demonic Ki di tubuhnya terlalu kuat, menyebabkan kekuatan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, sistem hanya dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel Ki Iblis. Jika dia ingin memulihkan kultivasinya, dia harus menemukan sesuatu yang cukup kuat untuk menyeimbangkan Demonic Ki. Rekan kultivator saya, apa rencana Anda selanjutnya? Saat Fahui berbicara, dia melepaskan ikatan tali di tubuhnya. Baru pada saat itulah Suke menyadari bahwa Fahui telah mengikat tali gerobak ke tubuhnya, bertindak sebagai tenaga manusia untuk menarik gerobak. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Ada cinta sejati di dunia. Lihatlah bola lampu kecil ini. Betapa baik hati, ini adalah gambaran yang harus dimiliki seorang beku. Ada yang harus kulakukan. Terima kasih, bola lampu kecil. Aku akan pergi sendiri. Suke berbalik dan melompat dari kereta dorong. Saat dia mendarat, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia memaksa dirinya untuk berdiri kokoh. Rekan kultivator saya, luka Anda belum sembuh. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke pengadilan Arhat?
Fahui melihat Suke akan pergi dan bertanya dengan prihatin. Sungguh lelucon. Cedera kecil semacam ini bahkan tidak perlu dirawat oleh orang suci yang bertindak tangguh. Itu akan sembuh secara alami? Suke menepuk dadanya dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, apa manfaat dari cobaan Arhat? Fahui menjelaskan, Arhat mewakili warisan Buddha sejati. Jika Anda lulus ujian dan menjadi Arhat, dikatakan bahwa Anda akan menerima relik dan kitab kuno yang ditinggalkan oleh Buddha kuno. Anda akan mewakili Buddha kuno di benua awan surgawi untuk mengkhotbahkan ajaran Buddha. Suke hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Fahui. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada peninggalan Buddha kuno dan kitab suci kuno? Ah iya, karena konon akhir dari ujian Arahat adalah tempat meninggalnya Buddha purba. Bohlam kecil, tiba-tiba aku merasa lukaku semakin parah. Terus menyeretku. Aku juga ingin berpartisipasi dalam persidangan Arhat. Hei, rekan kultivator saya, apakah Anda tidak ingin pergi sekarang? Dan Anda tidak percaya pada agama Buddha. Petik 2. Amitabha, biksu malang ini tiba-tiba mendapat pencerahan. Di dunia fana, hanya Buddha yang tersisa di hatiku. Cepat pergi, relik itu akan hilang. Pergi, bola lampu kecil. Suke menyatukan kedua telapak tangannya.